Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Haifa dari kelas 11 IPS 3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Koninklijke Nederlandsche Indisch Leger atau KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Akhirnya, pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertarungan ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu, tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa, sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang peralihan kekuasaan yang dilakukan oleh Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando ini bernama APDACOM, American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales, pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Timur. Gubernur Jenderal Jardaan Starkenborg dan Jenderal Tarpurten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki 2 prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya, yaitu menghapus pengaruh kolonial Barat di kalangan rakyat Indonesia, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menggambarkan dirinya sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dan wilayah kolonial lainnya dari cengkeram kekuatan kolonial Barat. Oleh karena itu, Jepang menyebarluaskan propaganda Gerakan 3A serta Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Selain itu, Jepang merombak sistem pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat lokal, membuka kesempatan pendidikan untuk semua kalangan, tidak hanya bagi golongan priai, serta mewajibkan pengibaran bendera Jepang, penggunaan sistem kalender Jepang, menyanyikan Kimigayo dalam hari-hari besar dan merayakan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam memobilisasi tenaga bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa upaya, mulai dari yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia sampai yang brutal, untuk membantu menutupi kekurangan personil tentara Jepang
Jepang mendirikan organisasi-organisasi seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan yang paling buruk adalah Romusha, yang tidak lebih dari pekerja paksa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.